Salam hore, Om Swastiastu. Halo sahabat STI Bali, mawali male sareng titiang Kucita Dewi tetap dalam program acara OR, obrolan rumah bareng Kucita Dewi. Nah, kali ini Kucita sudah berada bersama seseorang sahabat lama yang tentunya merupakan salah satu request daripada kalian semuanya. Dan sebelum kalian tonton video ini lebih lanjut, jangan lupa kalian subscribe channelnya Gus Menit, tekan tombol lonceng, like, share, and comment. So, langsung aja, siapakah yang akan Kucita ajak ngobrol hari ini? Kita ngobrol bareng Kek Munti. Halo. Halo. Kek Munti. Kalau aku biasanya manggilnya Yang. Yang, gimana kabarmu Yang? Ya, masih berjibaku dengan peliknya dunia ini. Benar. Masih dengan situasi Omikron sekarang ya. Ya, waktu ini dengan COVID, habis itu Delta, sekarang Omikron. Banyak banget ini netizen yang penasaran dan kepo sekali tentang Kek Munti. Kenapa nih kepo? Kenapa? Nah, nggak tahu. Karena keponya apa, nggak tahu. Apakah mau ditanya itu Kek Munti itu sekan nak muani apa nak eluh, mirip gitu. Nah, ada nih takon seperti itu, dan ada juga yang bilang ini. Padahal Kek Munti kayaknya sering deh sama Mak Kucita Dewi. Ada masalahkah gitu? Klarifikasi. Ada ya Yang ya? Ada. Nah, sebelum kita bahas itu, biar netizennya nggak pada penasaran, sebelum itu kamu perkenalkan diri dulu. Nama lengkap, nama panggilan, kelahiran, asal muasal, dan tempat tinggal. Lengkap. Oke. Sebelumnya terima kasih sudah mengundang saya, menginvite saya masuk ke ranah STI ini. Meskipun dulu saya dulu sebelum beliau. Itu benar banget nih. Nanti kita bahas ya. Perkenalkan diri dulu deh. Oke, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama lengkap Tiang Imade Mertayasa SSN. Saya lulusan sarjana seni di ISI Denpasar. Saya asal dari Karangasem, kelahiran Bebandem 25 Oktober 1993. Biasa dipanggil banyak nama sih sebenarnya. Wih, banyak nama. Ya, kalau keseharian Anda dipanggil siapa, Bu? Kalau di kampung saya dipanggil Memo. Kalau di Denpasar saya dipanggil Jaya. Masa SMA dipanggil Merta. Dan masa sekarang kerap di pasar, dimanapun dipanggilnya Metode. Hai Metode. Tapi kalau di state namanya Kek Munti. Kek Munti. Banyak nama. Kalian mau pilih yang mana? Bisa nge? Kalau yang sampun mepayas niki berarti Jaya. Merta Jaya. Merta Jaya. Yang ya ampun, sumpah nih serindu-rindunya. Nah, aku juga pengen tahu ini bagaimana sih awalnya kamu terjun ke dunia seni, karena memang OR kita ini membahas tentang bergelut di seni. Tapi sebelum itu kan harus diceritakan, meskipun ya kita sudah bareng, ini netizen kan nggak tahu. Biar dia tambah tahu, dan aku juga mau tahu dari umur berapa kamu tertarik berkesenian. Oke. Nah, sebenarnya cerita ini sudah banyak yang ceritakan, meskipun tidak di media sosial, tapi antar teman. Saya memulai seni itu sebenarnya ya namanya orang Bali ya. Orang Bali itu bahkan dari brojol pun sudah dikenalkan yang namanya seni kan. Dan saya memulai yang namanya dunia panggung itu dari zaman SD. SD saya sudah ikut di kampung, karena zaman dulu yang notabene masa kecil saya itu masih trennya itu drama gong. Drama gong tahun 90-an itulah. Drama gong. Jadi saya di kampung itu sudah diajak ikut bergelut di drama gong. Nah, even waktu itu saya masih ingat tangan saya patah. Iya, sempat patah ini. Karena apa? Karena kenakalan anak-anak. Kenakalan anak-anak. Bukan kenakalan remaja, kenakalan anak-anak. Jatuh, patah, tetap saya ikut. Bapak ibu udah ngelarang jangan ikut pentas. Kang Wang Jumah kan ngoyong gitu. Karena sudah
kesenengan, ikut pokoknya diajak. Even itu menjadi peran pendukung. Waktu itu menjadi pocong kalau nggak salah karena buat benar. Jadi pocong Iya. di drama Gong. Jadi peran pocong. Iya, karena waktu itu lupa saya ceritanya apa. Itu tangan masih patah. Dan syukur aja udah jadi pocong kan tangan Iya, juga benar. begini kan. Jadi ya udahlah ikutin aja. Jadi pentas. Jadi dari SD sudah ikut drama Gong. Terus belajar menari itu waktu itu kakak saya sepupu cewek, dia belajar Pusparesti, Panjem Brahma. Dan gobloknya saya itu memang dari awal belajarnya tari perempuan. My God. Oh begitu. Berarti memang tidak mengenal baris. Tidak. Gopalo, anak-anak kan gitu, Gopalo, baris. Karena kan di kampung nggak ada sanggar waktu itu. Oh iya. Masih belum booming yang namanya sanggar. Benar. Sanggar waktu itu yang masih sifatnya itu ekspensif, mahal Iya, ya istilahnya. iya. Kalau misalnya anak-anak yang memang nggak ada kegiatan banget, baru ikut Iya, sanggar. benar. Kalau saya itu kakak saya mau pentas, saya ikutin dari belakang. Even saya nggak pentas ya, tapi yang ya tahu aja geraknya. Jadinya ya udah terlahirlah belajar tari perempuan. Dari Akhirnya waktu bisa. itu. Bisa. Condong, Enggak. Pusparesti. Pusparesti, Panjem Brahma, Cendrawasih, Manuk Rawe, yang kayak begitu. Bisa. Bisa. Itu pernah pentas. Kalau pentas berias itu enggak sih. Oh, cuma latihan. Latihan iya. Jadi basically tari perempuan. Tari perempuan. Habis itu setelah mungkin sudah beranjak ke Remaja. SMP ya. SMP udah remaja belum? Udah dong, guys. Itu udah remaja. SMP itu udah remaja ya, Bu. 15 tahun. Jadi SMP itu sudah saya dilibatkan dalam peran drama Gong. Oh, ikut drama Gong lagi. Ya, masih itu 9 tahun itu masih di drama Gong. Iya. Jadi drama Gong dan itu tahu perannya jadi apa? Raja Muda. Raja Budo. Prameswari. Oh my God. Ya ampun. Benar. Ini karena kenapa? Karena ini peran semua peserta cowok-cowok atau gimana? Bukan, jadi nggak tahu ya orang di kampung karena sudah terbiasa mungkin melihat saya yang lenggak-lenggok, yang lebih ke feminim mungkin ya. Jadi mungkin biar lucunya maksimal mungkin ya. Jadi saya dikasih perannya Prameswari. Prameswari itu istri dari raja, cuman itu istri gila. Gitu. Dan yang menjadi panduan saya itu adalah putri gila di drama Gong yang dari Gong. Karangasem Ya, itu ya. Bu Suratni. Iya, Bu Suratni, Iya, benar. Iya. gitu. Jadi Itu sudah jadi idola dah waktu itu. idola banget. Itu. Pentasnya di mana sih? Di Banjar. Di Banjar di rumah. Karena memang orang rumah itu pecinta drama Gong, Arje yang kayak begitu. Nah, kemudian SMA karena saya waktu itu udah masuknya di ranah yang perhotelan, jadi sudah menutup diri tentang seni dulu. Meninggalkan seni. Pernah meninggalkan seni masa SMA 3 tahun. Emangnya ya SMA-nya di mana? Karangasem. SMA Napi. SMA Parisade. Oh, jadi nyari jurusan apa? Itu plus perhotelan. Kenapa tidak ke SMKI? Banyak orang yang nanya begitu dan banyak orang mengira saya adalah lulusan Benar, SMKI. saya juga mengira Anda lulusan SMKI. Benar. Jadi ceritanya itu Bapak sebenarnya sudah ngerayu. Dek kan sering pentas, sudah tahu seni. Ya istilahnya skup orang kampung kan udah pernah menari, udah paham seni lah namanya kan. Sekolah aja di Batu Bulan. Bapak yang sudah. Bapak yang nyaranin Berarti begitu. kan Bapak dan Ibu mendukung. Sudah support sekali, until sekarang pun masih support. Lalu kenapa Anda tidak ke sana? Nah, Bapak? karena pikiran saya zaman itu adalah lo ngapain di seni? Emang bisa kita hidup? Emang bisa kita makan lewat seni? Apa sih yang bisa dijual melalui seni? Dan mungkin itu yang kena batunya sekarang ya. Jadi itu pemikiran Jaya. iya dulu SMP. Ini salah satu narasumber yang terbalik guys ya. Biasanya orang tuanya yang punya pemikiran gini, ini anaknya yang punya pemikiran gini. Ya. Makanya saya itu terjun ke ya udahlah
mungkin pariwisata aja. Jadi ketika saya misalnya selesai SMA, saya sudah ready kerja. Saya sudah bisa mencari penghasilan lah. Dan saya juga udah memikirkan ketika saya masuk SMA itu nyarinya yang spesifik apa. Jadi saya yang memang sukanya bergelut itu di hot kitchen. Jadi sukanya di dapur. Kan nyambung jadinya gimana nggak feminim. Dapur, jadi dikit-dikit dapur, ya udah saya lanjutkan ke sana dan memang saya mendalami dapur. Tata boga ya, Iya. bisa dikatakan tata boga itu ya? Iya, tata boga, jasa Bener boga. kan? Iya. Jadi sebenarnya plus perhotelannya itu mencakup semuanya. Jadi ada housekeeping, ada waiter waitress, tata boga, tata front office yang kayak gitu. Nah itu, tapi saya yang lebih sukanya di dapur aja yang saya gojok diri saya. Cuman Masak-masak? ya yang lainnya Nggak. tetap dipelajari, diikuti. Cuman yang lebih cenderung ketika udah dapat pelajaran tata boga, excited. Semangat iya. gitu. Menu apa nih yang harus aku pecahkan. Gitu. Berarti itu di masa SMA dan Masa SMA. dan memang benar tidak ada berkesenian di SMA. Belas tidak ada berkesenian. Tapi di SMA mungkin orang-orang kampung pernah ngelihat atau di sekolah itu kan karena banyak teman-teman yang dari kampung juga pernah ikut lomba antar SMA sebali. Itu lombanya apa? Drama gong. Lomba drama gong. Tapi yang sifatnya modern. Apa sih namanya itu ya? Drama klasik. Bukan ya, drama apa ya? Teater. Ya, sejenis teater. Cuma kan itu termasuk drama kan? Iya, drama teater. Ikut itu dan saya dan teman saya Manik namanya waktu itu, kita berdua memecahkan dari naskah eksekusi dan semuanya hingga mendapat juara 2 sebali. Mewakili sekolah. Iya. Berarti mewakili sekolah tuh. Iya. Oh, secara tidak langsung itu yang apa satu-satunya menjadi berkesenian di SMA. Di SMA. Itu aja. Itu. Tapi karena mau menjelang perpisahan dipentaskan lagi itu. Cuman saya yang maunya nggak mau cerita yang itu, mau cerita baru lagi. Kembali lagi berimajinasi otaknya ini. Oh iya ya, berarti sekaligus penarinya, pemerannya kan gitu, pembuat cerita juga, ide gagasan juga. Iya. Mantap ya. Nah, habis itu Akhirnya kan akhirnya kan tamat nih. tamat. Di SMA. Anda kan mencari tata boga nih. Nah, ada jeda nggak diam? Apa langsung kuliah? Oh, waktu itu di masa sekolah itu kan ada yang namanya trainee. Training. Iya, training di hotel bintang 5 waktu itu yang saya dapat. Itu hotel bintang 5 dan di training 3 bulan. Nah, karena dan di trainingnya itu pun tempat yang nggak saya senengin sebenarnya. Di mana di front office. Di Karangasem gitu. Ya, front office, bukan di tata boga. Benar. Bukan di hot kitchen. Iya. Awalnya saya mau mutasi ke hot kitchen. Kalau kamu mau pindah aja ke hotel lain sekalian. Sayang dong. Ini hotel berbintang di Iya, sini kan sertifikasinya lebih bagus. Udahlah saya tahan. Nah, bekerja di sana 3 bulan. Akhirnya mungkin nggak tahu kenapa sampai di kontrak tambah lagi 3 bulan. Kontrak kerja DW lah. Luwung nggak ini berarti. Ya. Terus berarti Anda pekerja yang bagus ini sampai ditambah. Terus? Habis itu selesai kan karena udah mau ujian. Nggak mau dong saya kebagi otaknya harus kerja, harus belajar. Benar. Nilai saya nggak boleh turun kan kayak gitu. Habis itu selesai kerja dan menjelang 3 hari sebelum selesai kerja jatuh karena mungkin capek ya. Selesai, habis itu ujian. Nah, sebelum selesai ujian di minggu terakhir nih udah bingung mau kemana. Udah nangis setiap hari yang memikirkan kemana ini habis sekolah ini. Saya belum siap kerja karena saya sudah merasakan sangat berat kerja di pariwisata. Ulian mejang di Pronopis biasanya sueco dia. Karena setiap hari nginting angkat legit, naik turun tangga itu 3 lantai, 4 lantai, nggak ada lift, nggak ada eskalator. Sampai berotot mungkin ya waktu itu ya. Tidak sanggup kerja. Iya, memang uangnya gede.
tipping lah, gaji lah, dan ketemu bule. Cuman otak ini udah capek, Ya. harus bangun pagi, Benar. jam tidur kurang, terus nggak sesuai hati lagi. Kan aduh kemana nih, nangis setiap hari. Selesai ujian, Tamat. bingung kan? Bingung. Kemana nih? Terus bapak udah nyerah, udah angkat tangan dia. Karena jujur saja, bukannya pencitraan, kalian bisa tanya semuanya. Bapak saya ada di kampung, namanya Bapak Imade Rindu, namanya ibu saya ini Ketut Merta di Desa Tohpati, Bebandem. Kalian bisa tanya bagaimana kehidupan sejatinya saya. Saya dari dulu memang diajarkan dari SD sampai SMA, kalau kamu mau mendapatkan sesuatu, kerja. Jadi begitu, kalau mau sekolah yang bagus harus kerja. SD, pulang dari SD ke sawah, bantu di sawah, entah panen ini, panen itu. Sore baru tahu rumah. Itu terulang sampai SMA. Jadi kan semuanya memang saya kerjakan biar bisa bayar SPP, biar bisa bayar uang gedung waktu di SMA kan. Bapak udah nyerah nih, Bapak nggak bisa bantu nih kalau kuliah. Bapak bilang gitu? Ya, Akhirnya? dia harus kerja. Kalau nggak kerja diam di rumah. Bengong dong, ngapain saya diam di rumah? Capek-capek saya sekolah, istilahnya saya yang mempertaruhkan diri, nggak mau ke ranah seni kan. Ya udah bingung mau kemana nih. Orang rumah ada yang kuliah diisi waktu itu. Kuliah aja diisi. Ngapain? Ya di seni. Kembali lagi ke seni ya. Iya. Terus after itu saya harus ngapain? Karena saya lihat nopeng atau apa, emang segede apa sih penghasilannya orang gitu. Memang sih ketawa-ketawa, ketemu orang baru, orang banyak. Kayaknya bisa nggak sih daripada aku disuruh kerja nanti. Ya udah, waktu itu saya putuskan pas usaha berdalam, mencoba saya tes beasiswa. Tes beasiswa. Di mana diisi? Iya, di seluruh Indonesia itu tes beasiswa bidik misi namanya. Jadi beasiswa yang bisa digaji, SPP dibayari, terus ada uang sakunya dan lain sebagainya. Semua ditanggung lah. Kita yang hanya tinggal kuliah, IP nggak boleh turun, harus naik terus. Itu kuliahnya, itu beasiswanya di mana? Diisi? Iya. Saya nyarinya diisi. Iya. Nah habis itu nggak lulus dong. Nggak lulus. Nangis jadi-jadinya, nangis itu habis membakti, habis muspe, usaha berdalam yang capek, habis ritual, nangis. Kadang untung tidak disangka kerauhan. Kakak sudah bingung, karena kan kakak saya yang dia udah punya keluarga, nggak mungkin nanggung saya juga kan. Bapak juga udah nggak ada ini, nggak ada itu. Nyerah lah. Sampai saya bilang gini, ya udahlah, saya akan jalan ke Denpasar, saya akan kuliah sambil kerja. Sampai mana saya mampu, sampai situ saya tahu yang namanya bangku kuliah. Ya. Akhirnya berangkat ke Denpasar, berbekal uang 500.000 waktu itu. Berangkat. Setiap hari PP Denpasar, Karangasem, karena kan tempat tinggal belum ada. Iya. Nah habis itu daftar diisi, cuman challenge lain saya daftar di Unhi juga. Dua-duanya lulus, cuman karena sudah kepentok mungkin ya lihat isi yang begitu istilahnya di sini kayak lebih asik orangnya gitu, ya udah saya diisi. Swechan Widi ya, namanya Swechan Widi. Begitu selesai pendaftaran close, saya lulus. Beasiswa dibuka lagi untuk khusus orang yang sudah terdaftar. Akhirnya Lulus beasiswa. berarti ya diisi itu beasiswa ya? Beasiswa. Sampai tamat? Sampai lulus. Di uang saku juga dapat? Dapat uang saku. SPP dibayari. Nah, ini ketika sudah Anda masuk diisi, karena kebetulan memang yang pertama tamat itu kan aku ya, Iya. aku duluan baru kamu. Padahal kan sebenarnya seangkatan, cuma mungkin lambat SD. SD-nya ya. Aku SD 7 tahun. Nah,
aku ketemu kamu tuh kan di Kartono. Apakah jalan ketika kamu di Denpasar yang kamu bilang tadi bolak-balik kan, dulunya bolak-balik antara Denpasar Karangasem, apakah dari melalui jalan ketemu Kartono kah akhirnya stay di Denpasar atau gimana? Enggak, waktu itu selesai pendaftaran itu memang ada orang di kampung tinggal di sini kan, banyak. Sebenarnya keluarga saya juga banyak. Cuman ada nih orang di kampung namanya Beli Gede, Supardike, dia orang di kampung. Dan memang sepupu juga di sana tinggal, sepupu yang ibunya dari keluargaku, kan nikah ke keluarga ini, tinggal di sana. Dan selaku memang keluarganya mereka. Dia nyaranin, tinggal di mana, Dek? Rencananya sih mau kos. Bisa kamu kos sambil kuliah? Penghasilan nggak ada, Denpasar ini, bukan Karangasem. Hidup di sini mahal. Ya, bingung dah saya, karena saya nggak mungkin tinggal sama kakak saya udah ada istri, udah ada anak. Dan memang saya orangnya itu, ya dirimu paham lah, tinggal sama saudara itu seperti apa ya kan? Aku pernah ke sana juga. Terus? Nah, habis itu di sini aja tinggal gitu. Tapi nggak apa-apa, Blin, masa tinggal di sini gitu. Ya udah tinggal di sini aja, tapi Kang Wang kosak-kosaan sini. Ya udah akhirnya saya memutuskan, bapak saya izin, tinggallah di sana selama 3 tahun. Gitu. Selama 3 tahun. Nah, selama kuliah lah. Iya. Dan akhirnya apa yang Anda kerjakan ketika Anda masuk ke ISI? Karena terus terang SMA Anda sudah berhenti kan di sini. Ketika Anda masuk ke ISI, itu kan orang-orang semua sudah pandai menari, ya kan? Pandai menari, skillnya luar biasa, dan sudah ikut event-event sana-sini, PKB yang waktu itu, seperti itu kan? Terus Anda datang ke sana sudah punya teman atau bagaimana? Saya terjun ke ISI dengan jurusan tari sendiri, berbeda dari sepupu saya. Sepupu saya semua mencari jurusan guru seni. Sendatase. Ya. Sedangkan saya sendiri tari yang spesifik. Iya, kan banyak orang yang sekolah ke sana itu kan lulusan SMKI, SMK 5. Nah, begitu masuk ke sana, apa ini? Bingung. Dan saya masuk, nah ini nama saya diawali dari ini. Masuk Jaya. Iya, masuk ke ISI itu saya menggunakan tes tari Trunajaya, bukan baris, bukan kebiar duduk, bukan tari cowok lain. Berarti bebancihan. Trunajaya. Nah, ada teman saya Eni namanya. Iya, Eni. Eni lah yang saya kenal sama Eni, sama Eka, sama Dama waktu itu. Eni kan bingung. Siapa sih namanya? Awal-awal kenal kan begitu. Iya, benar. Siapa sih namanya? Aduh lupa. Kamu kan yang tes tari Trunajaya itu kan gitu. Iya saya yang ikut tes dengan tari Trunajaya. Saya namanya Merte. Jelek nama Merte. Jaya aja ya. Pokoknya dari sekarang nama kamu Jaya. Oh, jadi mereka itu Eni orang pelopor nama Jaya itu. Iya. Oh, Eni. Jadi dia yang ngasih nama Jaya. Mungkin karena kamu nari Trunajaya ya. Jadi karena namanya, itu yang dia ingat. Tapi kebetulan juga namanya Mertajaya. Mertayasa. Oh, yang Mertayasa. Oh iya. Oh gitu ya, Jaya. Dan akhirnya booming kan di kampus itu. Akhirnya Jaya sama geng-geng itu. Ya, geng-geng itu. Nah, kita lah kumpulan orang-orang yang bukan basic dari SMKI ataupun SMK 5. Tapi lagi mereka ini adalah anak-anak kesayangan Sanggar. Iya. Dan basic mereka udah PKB semua. Bener. Karena kan tolak ukur seniman di Bali itu kan PKB. Istilahnya debutnya mereka itu di PKB. Dan saya orang yang zero. Benar. Bahkan malpal pun saya masih zero. Basic untuk tari putra. Memang sih di kampus diajarkan kita dari zero. Jadi semua meskipun dari lulusan dari manapun SMA-nya tetap dianggap kosong. Jadi diajarin dari dasar. Cuman kan ya lah istilahnya meskipun seperti itu tetap aja kita merasa minder kan. Malpal nih mereka udah bagus, kita yang baru memulai kayak gitu kan. Sampai saya memikirkan gimana caranya meskipun mereka itu on di bidang ini, tapi saya harus ada
on di bidang yang lain yang mungkin mereka belum pahami. Mencari hingga akhir dari semester 1 langsung ditawarkan sama temen, mau nggak jadi desa di PKB. Oh, jadi udah dari gini ya, dari kuliah ya, semester 1 ya? 2012, sorry. 2012. Waktu itu aku juga 2012 ngawalin PKB, bener loh, sama ikipnya. Oh, jadi ya benar. Jadi itu waktu itu mewakili apa? Karangasem. Arje, Parada Arje Karangasem. Ya, Arje Karangasem. Yang, tapi aku mau tanya, kamu kan ini mapayas, Yang. Kamu kan bisa dibilang belum bisa mapayas dong. Belum, masih sama sekali belum. Terus akhirnya? Waktu itu saya, selama 6 bulan, 1 semester itu kan, karena saya jiwanya itu pengen kenalan aja sama orang. Tapi yang nggak setara dengan saya, setidaknya di atas saya. Ya benar. Loh, iya dong. Iya. Karena kan kita yang kesini jauh-jauh Karangasem, masa istilahnya temenan sama yang setara aja terus. Bukannya menyepelekan. Pinter dia. Bukannya menyepelekan, temenan boleh, cuman kalau yang satu pemikiran saya pasti nggak nyambung. Sama kayak sama Ocha kan, kalau nggak sepemikiran sama Sinting, nggak mungkin kita jalan. Ya, benar. Pasti itu. Saya kenalan sama yang atas-atas, terus tanya, gimana sih semester selanjutnya gimana? Terus sampai merembet deket sama dosen. Sampai tata usaha kampus pun saya kenal, deket. Dia pinter banget. Nah akhirnya kenal sama ini, kenal sama itu, belajar lah. Saya dikasih tugas mandat, sampai mikir gini, kalau nggak diambil ini kesempatan. Toh juga basic saya dulu ya 3 tahun silam kan kayak gitu pikirnya, adalah dunia panggung. Panggungnya itu yang ngomong, bukan panggung yang pentas nari nggak ngomong. Iya benar. Setidaknya kan basic udah pegang nih. Cuman apanya nih yang aku belum bisa ini. Arje Megending. Setelah saya baca pelajari itu, Arje itu terdiri dari kamu harus tahu gending, kamu harus tahu gamelan, kamu harus tahu hitungan, terus kamu tahu cerita, belum lagi chemistry. Banyak. Dan orang-orang pun bilang Arje itu adalah salah satu seni yang complicated. Benar. Semua ada di sana. Tidak bisa kamu pelajari dalam sehari 2 malam. Nggak bisa. Benar. Itu. Habis itu oke, ini challenge, tantangan. Datang saya ke Karangasem nih, dan di sini orang yang sudah biasa pentas dong semuanya. Oh, Mertel, Niki naskah gending, Niki naskah pentas, pelajari dah sendiri. Gimana belajar nembang? Terus tembangnya pun api Niki atuh, nggih, alih-alih pun Iya, terus akhirnya. Karena kan yang saya tahu, yang namanya gending itu kan setiap daerah reng. Iya. Istilahnya notasi memang sama, cuman yang cara pembawaannya itu kan berbeda. Karangasem berbeda, Negara apalagi. Gianyar apalagi. Tapi kemana saya harus belajar ini? Akhirnya saya saya bawa, tetap saya pelajari itu. Kalau saya mampu diajak mungkin, kalau nggak mampu ya didiskualifikasi, lah terserah, yang penting saya pelajari. Ke kampus, di kampus nggak kurang guru kan, aku mikirnya gitu. Cuman bingung siapa yang hampir habis itu saya belajar sama Bude Astari, Nik Swasti, itu 2 orang penyanyi itu aja udah beda. Benar ya, iyalah stylenya mereka. Yang mana harus saya ikutin? Akhirnya saya putuskan, cari yang hampir sama, paling gampang. Itu saya pelajari. Akhirnya terpilih. Pentas? Belum. Bimbingan dulu nih. Bimbingan. Pembinaan dari provinsi. Tahu apa yang dibilang sama Bu Jeroratne kalau nggak salah itu? Apa yang? Langsung dia ngajak, si bencong. Masih ingat saya. Si bencong.
melangi gele, enjek kang ben bede, ngenjek itu harus begini. Sedangkan saya kan yang orang udah nyerahin ini syair, ini pelajari sendiri, cari sendiri. Berasa guru besar gitu kan. Ya kalau orang yang udah pengalaman kan jedek itu pasti jadi. Benar. Sedangkan aku yang masih zero. Kalau drama gong oke lah masih bisa mungkin kan. Karena kan tuh gak ada gini, narinya nggak ada. Nari, menggending pun nggak ada. Ini akhirnya ih bencong bener ini. Wih, kalau dibilang sakit hati, cuman itu motivasi kan. Wih, semenjak itu langsung saya di kampus nih belajar sama yang ngerti tari. Tolong didik saya segenjot-genjotnya. Beberapa dosen memang mengajarkan ini, sama Bu Dea Sari juga ngajarin. Itu anaknya Bu Chandri kan. Digenjot, menggendingnya juga digenjot, akhirnya pentas di Rias. Waktu itu ada teman-teman yang kakak kelas kan, namanya Komala. Komala. Dia yang ngeriasin saya. Dan nggak tahu lagi pakem desa itu kan tidak boleh melebihi liku. Iya. Cuman waktu itu ya saya ngerasa sih melebihi dari liku. Terus akhirnya Ya cuman kan orang saya nggak tahu juga kan, parade juga kan. Ya udahlah eksekusi, akhirnya banyak dapat sambutan, kesenangan di dunia pentas Arje. Berarti itu yang mengawali pementasan di PKB. Luar biasa banget nih, Anda baru jadi desa berlangsung PKB parade mewakili Karangasem. Ini orang-orang dari bawah dulu guys, dia udah parade aja. Ya, akhirnya sambutan dan respon daripada penonton saat itu sangat luar biasa. Luar biasa, yes. Merasa dalam diri, kayaknya ternyata dari pergine gitu ya. Jadi udah merasa enjoy. Oh, oke. Oh, lebih nyaman jadi orang begini. Istilahnya mesti lebih nyaman di dunia Arje nih ketimbang Waktu itu dapat uang nggak ya? Waktu itu dapat kan? Dapat. Pasti banyak. Makanya kelanjutan. Ternyata Liu Enggak. Ya, dirimu tahu kan uang PKB itu berapa? Tapi saat cuman experience-nya. Iya sih, benar-benar. Karena pengalamannya sudah dibanting, istilahnya yang nggak tahu dijadiin tahu, dan itu memang nyari taunya sendiri. Benar. Biar nggak buang-buang waktu, ngapain aku tinggalkan ini, ya udah jalani aja. Masih merintis. Tapi waktu itu belum punya nama kan Desa Rainya, baru Desa Rai. Dan seiring berjalanannya waktu, aku tak tahu, aku lupa, aku ketemu kamu tuh tahun berapa dan aku semester berapa nggak tahu. Kamu sering di Kartono kan? Dan bahkan, nah nih kita jawab nih. Ini nih guys, yang ninggalin aku, ya, dia paling sering bergaul sama STI Bali. Ya, dia sama STI Bali, dia jadi Desa Rainya, Kartononya jadi Likunya. Dan kamu sempat udah pentas-pentas juga dengan grup yang lain kan, MKP juga ya? Sudah sering. MKP juga. MKP, abis itu ya saya rasa cuman satu grup yang belum pernah, itu Cilekontong. Jadi dalam perjalanan itu mulai dari sana, mungkin dari paradenya itu ada yang ngajakin ngayah kan gitu ya, nih temen lah nelpon dulu sini, akhirnya sama STI Bali kan, kayak ketemu aku. Ini aku dijelasin, aku sempat ditinggal guys, katanya gini, STI Bali tuh, nih dia orangnya STI Bali tuh kalau nggak nari sama aku, sama Kartono tuh nggak lucu. Nih orangnya guys, nih benar banget. Tapi emang benar, kamu paling sering dulu sama STI Bali dan juga sama Kartono juga paling sering. Dan yang aku mau tanya nih, waktu itu sudah punya nama nggak Desa Rainya? Belum, berarti baru Desa Rai. Desa Rai. Dan juga kita juga, apakah awal kamu mepayas liku tuh ketika masuk di Kujang? Kujang? Enggak, setelah Kujang kalau nggak salah, apa sebelumnya? Lupa saya. Kayaknya Kujang deh. Karena mepayas liku tuh kamu tuntutannya bantuin dukung aku kan? Ini faktor pendukung aku loh guys, Kujang. Mepayas Kujang itu sebenarnya kan memang dari awal sampai STI itu saya masih Desa Rai. Desa Rai kan? Desa Rai. Dan Anda memang terkenal Desa Rai. Desa Rai waktu itu, makanya orang memang dombleng Desa Rai.
Nah, habis itu mendukung ujiannya Tiang, Ocha. Ocha. Membuat Kujang itu Liku Bajang yang menceritakan tentang liku. Liku. Nah, bagaimana liku muda yang penuh dengan polemik masa latihannya sampai jujur saya adalah orang yang sering buat orang menangis. Ini orangnya guys yang buat aku hampir batal ujian. Duh. Padahal yang ujian itu saya, yang minta berbeda gerak dan lain sebagainya tuh dia. Memang dia anak isi ya. Dia waktu itu belum merasakan di posisi saya, tapi emang benar-benar kalau itu dicerita, nanti kita ngobrol deh bareng Kartono ya. Itu kita keluarin semuanya benar-benar tuh berkesan banget. Nah, itu pertama kali kan Jaya mepayas liku. Iya, mepayas liku memang itu pertama kali. Itu pun konteksnya adalah mendukung ujian. Mendukung ujian. Belum benar. yang mengambil peran liku. Nah, mengambil peran liku itu waktu itu Arje ininya Widyaksara mau ngayah di Ulun Danu Batur yang di Songam. Tapi kamu lupa loh. Kita pernah nari dengan STI Bali dengan banyak topeng. Iya. Itu juga yang pertama kan? Iya. Itu pertama ya? Iya. Itu kan karena memang disuruhnya itu kamu nggak nari aja, kamu harus ikut ngomong. Yang aku yang masih yang bawaannya dia Desa Rai kan hanya natain mereka berdua aja gitu loh. Tapi kamu payas liku kan? Iya, memang mau payas liku karena tadi penyambutannya adalah kita kujang. Itu. Jadi itu yang Desa yang dipaksa menjadi liku waktu itu belum jiwanya liku. Benar. Nah, habis itu udah pentasnya di Ulun Danu Batur Songan. Masih ingat saya waktu itu kelahirannya. Berarti baru menggunakan payas liku sesungguhnya nih komplit lah. Ya, komplit liku. Karena Kartono waktu itu sebenarnya kan Kartono di sana likunya dia ndak bisa. Waktu ada nari kalau nggak salah ada kesibukan pokoknya. Saya gantiin. Cuman waktu itu saya, gimana saya orang nggak tahu gending, saya nggak tahu eksekusi gimana. Terus saya tanya-tanya sama senior, sama pengajian yang lain. Sama kok konteksnya, cuman dia budo, sama-sama budo, cuman gending pepeson aja yang membedakan. Sama posisi di sana kamu menjadi ratu, bukan lagi menjadi pengayahnya. Itu aja yang pembedanya katanya. Oke, baik. Nah, karena belajar juga kan, itu tetap belajar megending menjadi liku, pentas lah di sana. Dan yang natain siapa? Nggak ada natain, Penasar Wijil. Oh, Punta, Ya, Punta berarti Wijil yang natain waktu itu. Nah, setelah itu postinglah foto payas liku. Payas liku. Waktu itu yang masih gelong desa saya tambahin bunga. Oh, ya. Masih tambahin bunga gelong desanya itu. Banyaklah sambutan. Itu udah namanya udah kayak Munti? Belum punya nama belum. juga? Masih yang waktu itu entahlah siapa nama saya yang masih nggak inget waktu itu. Banyak sambutannya itu yang bukan hanya sekedar komentar lebih cantik liku. Ini baru cocok menjadi liku, cantik tinggi. Ya. Itu juga mempengaruhi dan orang pun oke, saya ngundang kamu besok, kamu harus berias begini. Iya. Jadi saya nggak menyalahkan pasar dong, kan gitu nyari cuan. Kembali lagi kan kerja. Karena kalau saya memaksakan diri, nak saya desa, pokoknya saya datang harus desa. Mereka mekiring hilang, saya nggak kerja, jadinya cuan nggak dapet. Itu desanya apa likunya? Likunya. Iya. Nah, habis itu ya udah saya datang. Nah, banyaklah sambutan terus bergilir berganti, nyaman akhirnya. Di liku. Sampai akhirnya menemukan nama Gek Munti. Kapan ngiga liku ke kuda tuh nama Gek Munti itu? Gek Munti itu muncul kalau nggak salah tahun 2015 kalau nggak salah. 2015 itu muncul. Itu kenapa saya membawa Munti? Saya kan dari Karangasem nih, di bawah kaki gunung. Setiap saya ke Denpasar, pasti oleh Munti bebannya kene. Pasti ini mabong ide-ide nih. Karena kan orang selalu mikirnya itu Munti itu jelema ide-ide nenenan oleh Karangasem mokol gunungnya gitu. Itu yang saya bawa.
oh nggak semua kok orang Karangasem itu ide-ide. Ini inan jegek nenek-nenek tuwon mai sing ide sing mai Malah kayak gitu. memberi ya. Memberi kebahagiaan dong. Iya, Cuman iya. cuan kok ide tetap. Kayak begitu. Aku menepis segmen masyarakat yang seperti itu, istilahnya omongan masyarakat tentang Munti itu jelek. Itu yang saya bawakan. Mungkin entah orang Munti tahu apa enggak yang nama saya dari sana atau enggak tahu. Habis itu saya bawa itu, ya udahlah istilahnya saya memberikan citra yang bagus tentang Munti itu. Makanya kamu dengan nama Munti. Gek Munti. Iya. Dan satu ya guys, dia ini adalah orang yang sangat berbakat karena apapun itu. Nah, saya juga pernah ke Karangasem bela-belaan hujan dan pasar hujan dan lain sebagainya. Dia juga pernah mengikuti truna-truni. Benar kan? Jegek bagus. Jegek bagus, benar jegek bagus ya. Untung bukan jadi jegeknya dia guys, tapi dia jadi bagusnya. Desanya STI sudah. Udah lah, aku udah bilang udah kupas inilah orangnya. Dia ada yang jek partner STI. Waktu itu kamu kan sudah dengan gini juga kan yang sudah bergelut di Arjo juga kan sewaktu jadi jegek bagus. Itu 2016. Dia masuk 3 besar kan kayaknya tak? 5 besar ya? 5 besar tapi aku dapatnya sebenarnya di 4. 4 besar. Berapa mungkin? Iya, tuh udah dia jadi bagusnya waktu itu ya. Kita bela-belain pokoknya datang ke sana. Nah, yang bahkan kamu berarti kan saat ini desa iya, liku iya. Gek Munti di panggung. Ya, itu dengan liku. Kalau Mepayas desa Gek Munti masih? Sejauh ini di lakon desa dimanapun nggak ada yang punya nama. Oh gitu. Tetap namanya Desa Maderai. Siapapun itu. Berarti di liku baru ya. Hanya Liku aja yang sejauh ini yang saya tahu ya. Yang saya pahami punya nama orang-orang masing-masing. Oh iya iya. Terus Mektut? Nah, Karena aku tahu kamu kan punya channel YouTube kan? Channel Boleh YouTube. apa nama channelnya yang? bisa di-subscribe mungkin atau Bisa, di-like. benar. Namanya Mertajaya. Mertajaya. Ya, Itu yang aku lihat di situ kan ada obrolan Umah Mektut. Nah, kamu juga ada Mektut. Nah, itu hampir banyak juga di fanspage kamu juga kan. Fanspage apa yang? Fanspage yang kasih tahu yang. Fanspage-nya di Facebook itu panggil Oge Mektut. Nah, panggil Oge Mektut. Mektut itu dari mana? Mektut itu awalnya adalah sebenarnya saya mengisahkan nama ibu saya. Di rumah kan ibu saya namanya Ketut. Nah, itu yang saya bawa. Oh, Ketut. Oh, asik rasanya Ketut. Karena kan zaman sekarang orang yang nama Ketut kan udah jarang. Orang punya anak kan udah mentok-mentok Made. Iya. Itu Ketut itu biar nggak punah gitu sih maksud saya. Ya makanya Aji kan melestarikan Ketut. Paling Ketut. Mungkin harus wayan balik nggak sih? Oh, jadi terinspirasi dari ibu. Iya. Makanya Buat namanya parodinya Mektut. Iya. Itu parodi pertama kayaknya di Ketapean ya. Kalau di Ketapian itu belum pakai nama Mektut itu. Oh, belum. Masih yang pertengkaran antar pedagang. Iya. Itu kalau Mektut itu udah mulai yang masuk ke ranah membuat vlog sendiri, konten sendiri itu. Yang kamu dikenal tadi udah disampaikan dengan namanya banyak. Nah, mungkin kamu menyadari bahwa sekarang kan pandemi ya. Nah, 2 tahun loh udah lewat nih pandemi ya kan, merasakan. Kamu baru mulai konten kreator ketika pandemi atau sebelum pandemi? Sebenarnya saya mengawali konten kreator itu dari sebelum pandemi sudah punya, cuman yang nggak aktif. Baru aktifnya di Karena masih sibuk dengan masih dengan jobnya yang ngineng setahun lalu dengan STI tuh ini dah orangnya ya guys ya. Habis itu masuk pandemi baru saya mulai biar ada kegiatan di post di media sosial. Berarti kamu juga merasakan pandemi itu ya dampaknya. Sangat. Apa aja sih aktivitas kamu yang semasa pandemi yang ngigal besing kan? Jujur pandemi ini saya hampir depresi. Iya benar. 2021. Aku lihat kok sampai kamu buka celelengan itu P11 kelinting itu viral loh dia bener. Itu viral loh kamu sampai tedon gininya. Itu celengan sebenarnya yang saya celengi 2 tahun kalau nggak salah. Itu harus dibongkar. Harus dibongkar. Hampir saya ke psikolog.
Das mau masuk ke peran saja nih. Terus. 2020 Agustus jatuh. Ya. Habis itu 2021 mulai depresi. Dan awal 2022 jatuh sakit 2 minggu. Tapi yang lebih parah tuh kayaknya waktu kamu kecelakaan Iya. ya. Tuh parah Itu. banget tuh, aku sampai syok juga tuh lihat kiriman. Ya, Stungkare itu bagian dari teguran mungkin yang memang kita harus ya lalui apapun itu. Yang Tuh. pengalaman suka duka mana enakan yang jadi pergine, apa menjadi konten kreator, apa menjadi tata boga? Sebenarnya semuanya mengenakan kalau dijalani dengan hati yang senang. Karena kan ketiga pekerjaan itu kan membuat hati senang. Ketika di dapur, otak juga berpikir, muter, senang juga. Terlebih hasil makanan kita itu dimakan orang banyak dan dipuji, bilangnya enak, masuk kategori enak. Kalau konten creator, ketika melihat respon orang, ketawa, bahagia, lagi dong. Ketika melihat view Ya, yang banyak nonton, benar. membuat semangat. Ketika dibully, Sebenarnya kalau bullying sih saya udah masa bodoh ya. Dia mau udah masa bodoh. Karena ngapain? Kan? semua kena bully, saya juga kena bully. Ya karena saya mikirnya udahlah gitu. benar. Mau kamu membuli saya semakin sampai lebar, sampai kelesesan cangkemmu kan membuli saya makin terkenal pastinya Iya, kan. benar, Kan kayak benar. gitu istilahnya. Habis itu ya enjoy jadinya kan. Kalau makin membuli berarti dia memang memperhatikan konten saya nih. Oh, semakin semakin menonton. Salah satu istilahnya pemberi cuan juga meskipun tangannya nggak bisa diam kan. Habis itu kalau di dunia panggung, ketika ketemu orang baru, belajar hal-hal baru, terus melihat kita keluar sedikit, orang udah bahagia gitu. Berarti ini menghapus yang namanya pemikiran Anda di awal tentang seni. Benar kan? Karma jadinya. Karma jadinya, pas banget ya. Nah, benar banget nih karma dan akhirnya memang di seni akhirnya jalan ngalih rezekinya di seni. Harapan deh harapan kamu ke depan. Harapannya semoga bisa menjadi lebih baik, Balik kembali. menginspirasi, mungkin balik kembali mungkin ya. Slogan nggak sih? Slogannya orang. Pandemi ini kan mati kita kan. Balik ke Bali. Slogannya orang itu balik kembali. Bali bangkit, Bali slogannya bangkit. orang Bener, juga. Bener. Apa deh enaknya? Ya Bali Lais lah mungkin Bali lah. Lais, Gek Munti Lais. Benar. Ya otomatis kan kalau udah Otomatis, Bali Lais, Gek Munti pasti Lais, STI juga Lais Benar, pastinya. Astungkare. Tapi sudah mulai ada masuk kan job yang Sudah masuk. Cuman yang itu ya Masih social Iya. distancing ya. nggak orangnya, nggak budget juga sama social distancing. Oh gitu ya. Tapi itu pokoknya patut disyukuri aja. Iya. Apapun yang yang datang, yang penting berbentuk cuan, kita okein aja deh gitu ya. Cuman yang saya pikirkan stigma orang tentang diri saya itu karena mungkin terlalu mungkin Ocha melihat saya bagaimana? Nggak. Aku selalu menjawab kok, Yang. Aku selalu dapat pertanyaan, Ca, itu Jaya sama Kartono itu sebenarnya kayak gimana? Nah, aku selalu bilang, mereka muani tulen. Aku selalu bilang gitu ya. Aku tetap Oke, menjawab. itu satu. Yang lagi satu, orang melihat saya tuh gini. Dia itu pria. Bukan. Kalau dia itu pria kan biasanya gitu. Dia itu pria. Nggak gitu juga lah, Pak. Oh, kalau saya dibilangnya istilahnya kalau ada orang yang bilang, dia tuh ini nggak sih gitu. Bawa suami, bawa laki, saya makin rayu lakinya, bener. Bener. Iya, saya orangnya begitu. Bener, Semakin gitu. dijailin, semakin saya barbar. Nah, yang orang yang sejauh ini yang masih orang mikirin tentang saya itu, dia itu enak hidupnya, tenang, pandemi nggak berasa, cuan terus ngalir. Mungkin ya orang mikirnya karena mungkin looks-nya yang sampai saya ngaca sering, apakah look saya mungkin terlalu yang kaya atau yang mungkin terlalu konglomerat banget ya look-nya begitu. Sebenarnya apalagi musim pandemi begini kan
mati-matian loh ini. Nggak, sebenarnya dia orangnya gini, simple banget sih sebenarnya. Memang dia tuh bersih ya guys ya, bersih gitu ya, bersih, nggak boleh cacat sedikit itu. Kenapa? Karena bagi dia itu penampilan nomor 1. Loh, karena kan Iya. ini aja kita adalah bukan nggak bisa ditutupi, kita public figure. Benar. Ketika orang melihat masa sih meres-mes begitu, orang Benar. meniru nanti bagaimana? Benar. Terlebih saya juga perias. Paling tidak kan look kita yang harus bersih juga kayak Iya. gitu. Pokoknya di slogan kita dulu itu, aduh udahlah yang penting penampilan kita oke, masalah nanti uang tuh nggak usah. Itu kita sering gitu bertiga guys ya. Masalah Yang cuan sekian. pokok terima kasih banyak nih karena kebenar waktu galah Niki. Nanti kita ngobrol lagi, kita kupas lagi nanti seputaran ya pengalaman kita ya, mungkin di kontennya kamu atau di kontennya Kartono juga. Boleh dong disampaikan lagi sama pemirsanya, netizennya buat subscribe channelnya kamu, YouTube-nya. Boleh pinspeak juga. Intinya saya sudah membalas chatting kalian, jujur. Banyak juga yang di samping ngechat STI, ngechat saya juga. Kok kamu nggak masuk di OR itu? Why? Wah. Karena nih artisnya yang sibuk sulit dicari. Ini saya sudah membalas. Ini sebenarnya dia sudah ngepung terus bagaikan rentenir yang mencari utang ya kan. Cuman ya udahlah, mumpung sempat juga ayo gitu. Saya sudah membalas, saya sudah hadir di sini menceritakan, sebenarnya malas sebenarnya menceritakan hal yang sudah lewat. Tapi ya kan? ini akan menjadi motivasi yang ini bakal Semoga. menjadi motivasi buat generasi muda juga, adik-adik kita juga, dan ya senior-senior kita juga yang dulu, oh ternyata kita pengorban junior kan gitu ya. Iya. Secara tidak langsung mereka tahu, kita ternyata bakat ketang. Nah, siapa tahu ada yang nonton bakat ketang. Nah. Iya. Mungkin para senior dengan adanya ini mungkin mau mengajak saya mungkin. Benar, Sira Uning rindu loh, siapa tahu ada yang mau kolaborasi kan sama kita lagi, rindu STI banget. Mungkin. Ya STI siapa manajernya? Halo. Kita kolaborasi ya guys ya. Yang terima kasih banyak Yeah. pokoknya ini buat kalian yang belum subscribe juga vlognya channel YouTube-nya Merta Jaya, buruan kalian subscribe, ikuti juga fanspeak-nya Oge Munti. Mertajaya di YouTube, panggil Oge Method di fanspeak. Benar, itu ya ikuti karena biar dia lebih semangat lagi, yang rindu sama dia pokoknya buruan, jadi celak. Yang terima kasih banyak. Ini aku punya sponsor karena OR ini disponsori oleh Nio Nirmala Oil. Jadi ini aku berikan buat kamu, semoga bermanfaat untuk kesehatan. Ini minyak kelapa yang terbuat dari bahan-bahan yang alami dan juga terbuat dari buah kelapa tentunya. Ada buah manggis juga, bunga tunjung juga lengkap. Caranya bisa dibalurkan di seluruh badan atau di area yang sakit, dan yang uniknya lagi ini bisa diminum. Oh, kebetulan saya masih Serak. Nah, kamu radang apa? mah juga bisa ini diminum, jadi bagus untuk kesehatan. Dan kamu bisa lihat sendiri di sini juga kita disponsori oleh Koperasi Serba Usaha Dana Mandiri. Jadi koperasi ini sudah koperasi berbasis digital. Jadi untuk aplikasinya bisa tinggal di-download di Play Store dengan nama On Time KSU Dana Mandiri. Secara tidak langsung kamu sudah langsung terdaftar menjadi anggota koperasi, sudah dibukakan tabungan sebesar Rp500.000. Wah, terima kasih loh Dana Mandiri. Dan bentuk dari apresiasinya juga, Dana Mandiri memberikan 1 logam mulia untuk para seniman yang sudah ngobrol bareng Kucita Dewi. Mohon diterima yang Niki logam mulia yang sudah bisi sertifikat ya di belakangnya. Wah, Mudah-mudahan terima kasih bermanfaat. loh. Makin hits loh STI ini, OR ini kan sponsorshipnya gold ya. Hanya yang rutin. Banyak sponsorship loh. Ih hebat loh Dana Mandiri, thank you loh ini. Info dong lagi sponsor yang lain. Info dong sponsor Ya yang mungkin lain. ya ada sponsorship lain mau mensponsori Gek Munti mungkin. Ya. Gak Munti, aku dong ya. Oke, boleh. Sponsor
Metet. Meta juga butuh sponsor nih. Benar. Oke. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Terima kasih banyak atas waktunya. Oke. Mudah-mudahan tayangan ini bisa memotivasi kalian semua dan mengobati kekepoan kalian tentang Gek Munti. Buat kalian semuanya jangan lupa tonton video ini sampai akhir. Buat yang belum subscribe, buruan kalian subscribe channelnya Gus Mendi, tekan tombol lonceng, like, share, and comment. Titiang Kucita Dewi kesarangin. Titiang Mertajaya, Tugek Munti. Ngalung Sarma pamit sinap antap Rama Santi. Om Santi. Om. Salam huri melu salam. Hore.